Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Putri Ulfa Kamalia sebagai dosen pengampu mata kuliah Dasar Kependidikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai inovasi pendidikan di Indonesia. Kami dari kelas PE 2021A. Nama anggota kelompok Muhammad Amiul 033, Putri Wahyuningsi NIM 029, Dwisani Novitasari NIM 043, Anandita Putri Salsabila NIM 011, Devi Pangestu NIM 065, Khoyotunisa NIM 045, dan Adela Dwi Rahayu NIM 031. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Pokok bahasan, pengertian, tujuan, masalah. Pengertian. Innovation dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan segala hal yang baru atau pembaruan. Innovation adalah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang masyarakat. Baik itu beberapa hasil invention maupun discovery. Pendidikan merupakan suatu sistem, maka inovasi pendidikan mencakup hal yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan, baik sistem dalam arti sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan yang lain, maupun sistem dalam arti yang luas, misalnya sistem pendidikan nasional. Inovasi pendidikan adalah suatu perubahan yang baru dan kualitatif berbeda dari hal yang sama sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Tujuan inovasi pendidikan. Tujuan inovasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana serta jumlah peserta didik hanya dengan hasil pendidikan besar menurut kriteria kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan pembangunan dengan menggunakan sumber, tenaga, uang, alat, dan waktu dalam jumlah yang kecil. Arah tujuan inovasi pendidikan Indonesia tahap demi tahap yaitu yang pertama, mengejar ketinggalan yang dihasilkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi sehingga makin lama pendidikan di Indonesia makin berjalan sejajar dengan kemajuan tersebut. Yang kedua, mengusahakan terselenggaranya pendidikan sekolah maupun luar sekolah bagi setiap warga negara, misalnya meningkatkan daya tampung usia sekolah, SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Tujuan inovasi pendidikan di Indonesia. Yang pertama, lebih meratanya pelayanan pendidikan. Kedua, lebih serasinya kegiatan belajar. Ketiga, lebih efisien dan ekonomisnya pendidikan. Selanjutnya, lebih efektif dan efisiensinya sistem penyajian. Lebih lancar dan sempurnanya sistem informasi kebijakan. Lebih dihargainya unsur kebudayaan nasional. Lebih kokohnya kesadaran, identitas, dan kesadaran nasional. Tumbuhnya masyarakat gemar belajar. Tersebarnya paket pendidikan yang memikat, mudah dicerna, dan mudah diperoleh. Dan yang terakhir, meluasnya kesempatan kerja. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Adapun masalah-masalah yang terjadi, yaitu yang pertama, akibat perkembangan ilmu pengetahuan menghasilkan kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan pendidikan. Sistem pendidikan yang dimiliki dan dilaksanakan di Indonesia belum mampu mengikuti dan mengendalikan kemajuan tersebut, sehingga dunia pendidikan belum dapat menghasilkan tenaga-tenaga pembangunan yang terampil, kreatif, dan aktif sesuai dengan tuntutan dan keinginan masyarakat. Yang kedua yaitu laju eksploitasi penduduk yang cukup pesat, yang menyebabkan daya tampung, ruang, dan fasilitas pendidikan yang sangat tidak seimbang.
Kemudian yang ketiga, melonjaknya aspirasi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, sedangkan di pihak lain kesempatan sangat terbatas. Kemudian yang keempat yaitu mutu pendidikan yang dirasakan semakin menurun, yang belum mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, belum berkembangnya alat organisasi yang efektif, serta belum tumbuhnya suasana yang subur dalam masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan yang dituntut oleh keadaan sekarang dan yang akan datang. Yang terakhir yaitu bertambahnya jumlah penduduk yang sangat cepat dan sekaligus bertambahnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang secara kumulatif menuntut bersedianya sarana pendidikan yang memadai. Selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya. Materi terakhir yaitu apa saja upaya inovasi pendidikan yang sudah dilakukan di Indonesia. Yang pertama yaitu proyek Perintis Sekolah Pembangunan. Proyek ini dimaksudkan untuk mencoba bentuk sistem sekolah yang dikomprehensif dengan nama Sekolah Pembangunan. Selain itu, secara umum kerangka sistem pendidikan ini digariskan dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0172 tahun 1974. Yang kedua yaitu Kurikulum 1975. Kurikulum tahun 1975 disetujui oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk secara nasional dilaksanakan bertahap mulai tahun pengajaran 1976 dengan catatan bahwa bagi sekolah-sekolah yang menurut penilaian Kepala Perwakilan telah mampu, diperkenankan melaksanakannya mulai tahun 1975. Tujuan utama kurikulum 1975 adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Yang ketiga yaitu proyek PAMONG. Tujuan dari proyek ini yaitu untuk menemukan alternatif sistem penyampaian pendidikan dasar yang bersifat efektif, ekonomis, dan merata yang sesuai dengan kondisi kebanyakan daerah di Indonesia. Keempat yaitu SMP terbuka. Sekolah menengah pertama terbuka atau SMPT adalah sekolah menengah umum tingkat pertama yang kegiatan belajarnya sebagian besar dilaksanakan di luar gedung sekolah dengan cara penyampaian pelajaran melalui berbagai media dan interaksi yang terbatas antara guru dan murid. Tugas SMPT sama dengan tujuan pendidikan umum SMP. Yang kelima yaitu universitas terbuka. Lembaga pendidikan dengan nama UT didirikan berdasarkan keputusan pemerintah nomor 41 tanggal 11 Juni 1984, lalu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1980 dijabarkan pula struktur organisasi UT yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0389/0 1984 tanggal 27 Agustus 1984 setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau Menpan dalam suratnya nomor 8648/1 Permenpan per 8/84 tanggal 25 Agustus 1984. Tujuan didirikannya UT yaitu untuk rangka meningkatkan daya tampung perguruan tinggi. Dan yang terakhir yaitu pembaruan sistem pendidikan kependidikan. Tujuan dan sasaran pembaruan sistem pendidikan tenaga kependidikan diarahkan untuk menunjang pembangunan bangsa khususnya pada peningkatan kualitas manusia untuk pada umumnya, sedangkan sasaran pendidikan tenaga kependidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengadaan tenaga kerja kependidikan dalam jumlah dan kualifikasi yang tepat. Yang kedua, pengembangan dan pembaruan ilmu kependidikan. Dan yang ketiga, perencanaan dan pembangunan terpadu. Yang ketujuh ada kurikulum 1984. Perbaikan kurikulum ini dilaksanakan sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0461/U/1983 tahun 1983, tanggal 23 Oktober. Pembenahan kurikulum ini diharapkan dapat memberikan peluang yang lebih besar kepada siswa untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, kebutuhan, dan kemampuannya. Dan yang terakhir yaitu kurikulum 1994. Ciri yang membedakan kurikulum 1994 dengan kurikulum sebelumnya ada pada pelaksanaan tentang pendidikan dasar 9 tahun, memberlakukan kurikulum muatan lokal, serta menyempurnakan 3 kemampuan dasar, membaca, menulis, dan menghitung atau 3M yang fungsional. Sekian, terima kasih. Sekian yang bisa disampaikan dari kelompok 3. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.